Pada suatu hari, di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam yang datang, yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Lalu orang Belanda yang kejam itu datang bersama istrinya. Tunduklah dan beri hormat atau your house and isinya menjadi milik I. Please, ambilkan sembako. Oke, James. Siapa yang paling dihormati di sini? Tuanku Imam Bonjol, Tuan. Hei, siapa itu? Harusnya akulah yang paling kau segani di sini. Baik, Tuan. Saya pergi. Orang Belanda yang bernama James dan Kelly itu membincangkan hal untuk mengadu domba rakyat yang ada di daerah itu. Karena dengan kesibukan mereka bertengkar, Belanda bisa dengan mudah menguasai Indonesia. Memang ada dua golongan yang sangat berbeda pemahaman. Namun, mereka tidak berselisih atau bertengkar, yaitu kaum Patri dan kaum Adat. Hahaha, ide bagus istriku. Good, very good. Oke, sekarang tugas kita hanyalah hasut kedua golongan itu. Iya, betul. Kita harus segera menghasut dua golongan itu. James dan Kelly pun pergi menuju kedua golongan itu. Sedangkan di sisi lain, tuanku Imam Bonjol sedang berjalan-jalan di pemukiman penduduk. Tiba-tiba bertemu dengan kaum adat. Hei, hentikan perbuatan kalian. Mengapa kita harus hentikan? Dalam Islam, perbuatan perjudian itu tidak diperbolehkan. Tidak, ini adalah tradisi kami. Hentikan, atau Tuhan akan menghukum kalian, wahai kaum adat. Sudahlah, pergi saja kamu. Iya, pergi aja sana. Tuanku Imam Bonjol pun pergi dengan perasaan kesal karena tidak bisa menghentikan perbuatan kaum adat. Di sisi lain, pertengkaran kecil antara kaum Patri dan kaum adat sudah terdengar oleh orang Belanda yang kemudian memanfaatkan kejadian ini. James, bagaimana jika kita memanfaatkan peristiwa ini untuk berebut tanah Minang? Yes, it's good idea. Tapi, bagaimana caranya? Kita adu domba saja mereka. Baik, ayo kita jalankan saja rencana. Belanda pun mengadakan pertemuan dengan kaum Patri. Apa kalian tidak sadar bahwa kaum kalian lebih sedikit daripada kaum adat? Kaum kalian telah direndahkan oleh kaum adat. Kaum adat akan memikirkan bagaimanapun caranya untuk membuat kaum kalian terpecah belah. Kaum adat akan membuat nama kaum kalian menjadi kotor. Benarkah itu, Tuan? Jika kalian tidak percaya, ambillah uang ini. Tidak, Tuan. Terima kasih. Kami selalu percaya pada Tuan. Ambil saja uang ini. Saya pergi dulu. Good afternoon. Berani benar mereka mengatakan hal seperti itu. Di lain tempat, Kelly menghasut kaum adat sama dengan cara James, tujuannya untuk mengadu domba. Hati kaum Patri dan kaum adat pun berapi-api. Ternyata benar, dugaan mereka mengalami perselisihan. Datuk, kita tidak perlu berperang hanya untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Apa kau takut? Saya tidak takut, tapi kita bisa membicarakan hal ini dengan baik-baik. Apa yang bicara kamu? Perang dimulai antara kaum adat dan kaum Patri. Tetapi peperangan itu dimenangkan oleh kaum ulama. Atas kekalahannya, kaum adat pun pergi meminta bantuan kepada Belanda. Mereka pun berniat melawan kaum Patri dengan membuat kesepakatan untuk membagi dua wilayah Minangkabau. Keesokan harinya, pertemuan antara kaum adat beserta Belanda dengan kaum Patri pun terjadi. Datuk, apa ini? Mengapa kau membawa orang Belanda ini? Saya kira kita hanya akan membahas permasalahan kita. Saya tidak ada bilang begitu. Apa kau tidak tahu betapa liciknya orang Belanda tersebut? Bilang saja kau iri karena kaum kami telah bersatu dengan orang Belanda ini. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini tanpa orang tersebut. Ingat, apakah kalian tidak ingin bersatu?
Tidak usah bertele-tele Tuan James, saya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Akhirnya, Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Masang, yang dimana salah satunya menekankan penerapan batas wilayah antara kaum Padri dan kaum adat atau Belanda. Tapi siapa sangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan membuat rakyat Minangkabau semakin sengsara dengan adanya tanam paksa yang dibuat oleh Belanda. Mereka merasa dihianati. Datuk Didi pun pergi ke perbatasan untuk menemui Tuanku Imam Bonjol. Saya menyesal telah menyetujui perjanjian dan bekerja sama dengan Belanda. Kini kaumku pun mengadu bahwa Belanda sering memaksa mereka untuk bekerja keras. Kau sudah lihat kan, apa yang diperbuat Belanda kepada penduduk sekitar? Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tapi kau tidak menyadari hal tersebut. Saya minta maaf telah mempercayai orang Belanda. Ini bagaimana cara kita emosinya? Baik, kita akan berkumpul di peristirahatan Belanda. Saya akan membawa pasukan saya. Dan jika kita kalah, jangan sampai kita tertangkap oleh tentara Belanda. Baik, Tuan. Datuk Didi dan Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya, mereka pun pergi untuk menyerang ke tempat peristirahatan Belanda. Datuk, seluruh pasukan sudah siap? Sudah, Tuan. Seluruh pasukan siap? Siap! Serang sekarang! Melihat kaum Padri dan kaum adat menuju ke tempat peristirahatan. Tuan, kita diserang sebelum mereka membunuh kita. Kau pergi ke Jawa dan minta bantuan ke pusat bantuan. Siap, Tuan. James pun memanggil bala bantuan dari Pulau Jawa. Lapor, saya suruhan dari Kapten James ingin meminta bantuan dari Pulau Jawa karena pasukan kami telah gugur melawan pasukan Minangkabau. Baik, kami akan segera kirimkan pasukan hari ini. Dapat, Tuan. Baik, kita akan segera menyerang dua kaum tersebut. Siap. Setelah mendapatkan bantuan dari Pulau Jawa, Belanda pun berhasil menguasai daerah Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya pada bulan Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palopo untuk berunding, tetapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864